Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, pokoknya dimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia. Oke, hari ini kami di channel Nanang Rahmat KW, Nanang bicara ataupun Nanang bertanya. Temanya ini, hari ini kita kedatangan tamu yang begitu jauh, teman-teman semuanya, dan sangat luar biasa sosok ini dengan pengalamannya, dengan perjalanan hidupnya. Nanti kita akan tanya semuanya, kita akan buat semuanya tentang informasi biografi ini sampai beliau bisa menciptakan suatu produk, suatu karya dia sendiri, dan juga bisa membantu banyak orang untuk bisa menyembuhkan keluhan ataupun penyakit yang diderita orang-orang seperti itu. Oke, kita kenalan dulu dengan sosok ini, sosok yang luar biasa dengan pengalamannya. Oke, ini dengan tabib kita, Wong Kipai. Betul, dengan tabib Wong Kipai ya. Ini Wong Kipai kita, tabib kita. Nah, kita pengen tahu nih, Wong Kipai ini dari mana? Beliau itu ada sampai hari ini, bisa sampai di Jakarta, di Bekasi ini. Kita dengarkan beliau untuk berbicara. Oke, Pak Wongki, kalau boleh tahu asal mula ataupun bisa terwujudnya sosok seperti Bapak ini, Bapak itu dari keluarga mana, keturunan mana, ataupun kok bisa sampai detik ini bisa menciptakan suatu produk. Silakan Pak Wongki untuk bisa dibantu dijelaskan. Kalau saya ini Ya, kalau asal orang tua dari Sulawesi. Sulawesi ya. Oke. Sulawesi, kalau orang Sulawesi bilang Sulawesi Utara. Setelah ya, Saya dari Margapiri. Margapiri. Oke. Tapi kalau Margapiri ini, Dotu dari Margapiri ini Cina Belanda. Cina Belanda ya. Cina Belanda. Ya. Jadi kebetulan memang kakek saya dari Piri, nenek saya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi, Cina Belanda juga, The Brain. Nenek saya The Brain sama dari Tiongkok. Jadi kalau gen dari Tiongkok itu dari sebelah kakek Anda. Kalau Belandanya dari ibu, Dari nenek. nenek. Nenek itu ada 3 gen: Belanda, Padang, Cina. Ya. Dan kalau untuk pengobatan, Ya. saya dari kecil itu memang sudah hobi. Pengobatan ya. Saya tidak ada basic dari Keturunan kah? kedokteran, tidak ada. Basic kedokteran tidak ada. Saya hanya hobi. Saya dari umur 15 tahun saya sudah bisa sembuhkan orang. Kalau boleh tahu itu dari kakek buyutnya sendiri, apakah ada darah yang sebagai dia seorang praktisi pengobatan terapi Cina ataupun Belanda atau gimana itu? Apakah ada? Apakah dari keinginan diri sendiri bahwa kayak hobinya menyembuhkan orang gitu? Kalau dari keturunan saya ini malah ada dari pihak mama. Pihak mama saya ini ada mama saya ini. Jadi nenek saya, mamanya mama saya Ya. itu Banten, Belanda. Oh, berarti ada darah Banten juga ya di sini. Bapaknya nenek saya itu Ya. Palem, mamanya Ratu Amat. Jadi
Jadi setelah saya pelajari, ya, ternyata pengobatan itu dari luhur dari Banten. Di situ yang saya pelajari, oh, kenapa? Karena saya hobi. Pengobatan ini saya tidak belajar. Karena saya hobi, Ya. saya perdalam terus. Ya. Saya jadi suka membaca buku, Dari referensi buku-buku yang dibaca ya. buku-buku pengobatan dari semua jenis kalangan saya pelajari. Ya. Dari Islam, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, dari dalam negeri, dari luar negeri, Ya. semua saya pelajari. Dan yang paling saya perdalam itu dari Tiongkok, karena saya sangat terinspirasi sekali dengan metode pengobatan Tiongkok. Tiongkok. Kalau boleh tahu dari sosok siapa Tiongkok itu? Yang termotivasi, wah saya luar biasa nih, senang sekali dengan tokoh ini Tiongkok, pengobatan Tiongkok ini. Saya suka sekali dengan Wong Fei Hung. Wah, Itu legend tokoh pengobatan dari Tiongkok. Sampai-sampai kan dibuat film-filmnya tuh. Iya, iya, iya. Film-filmnya yang Jet Li Iya, sebagai Wong Fei Hung. iya. Nah itu tokoh itu idola saya sekali. Iya. Dan saya sangat mengemari tokoh Wong Fei Hung. Makanya ada disematkan di nama Pak Wongki sendiri ya, Wongki Iya. Pai. Wongki Itu Pai. terinspirasi dari situ berarti ya nama. Iya, Oke. ya terinspirasi nama saya dari situ. Yes. Dan banyak buku-buku ini saya pelajari, teori praktek dari semua jenis kalangan, dari profesor, dari doktor, dari tabib, dari kiai, dari ulama, Semuanya. semua yang semua dari formula metode pengobatan mereka saya pelajari dan saya praktekkan Ya. metode mereka, saya praktekkan, tapi saya tidak menemukan keakuratan Dari keakuratan dari segi apanya itu? Kak? dari pencapaian penyembuhan dari satu kasus penyakit Ya. dengan metode-metode mereka. Tapi menyembuhkan kan metode mereka. Menyembuhkan tapi lama, Prosesnya ya. prosesnya lama, Lama. bisa 8 bulan sampai 1 tahun. Sementara manusia ini kalau sakit, Ya. mereka cenderung memerlukan pengobatan yang praktis, Terus yang cepat. Kalau bisa instan. ya, betul. Ya. Nah ini dari sini saya pelajari, karena saya banyak mempelajari tentang jenis-jenis obat, ramuan-ramuan, fungsi-fungsi, khasiat-khasiat dari ramuan. Saya pelajari dan saya selidiki dari setiap kasus penyakit. Saya bikin riset. Ya. Kalau ini dengan olahan ramuan ini bagaimana? Saya lihat respon. Oh begini, oh ini lebih akurat. Setelah saya pelajari jenis ramuan lain, ini kalau saya campur, saya kolaborasikan ramuan ini, jenis ini dengan ini, hasilnya seperti apa? Oh ternyata lebih akurat lagi. Jadi dengan riset seperti ini, saya akhirnya bisa menemukan suatu formula Ya. untuk pencapaian penyembuhan dari kasus penyakit lebih cepat. Dengan
berkolaborasi dari beberapa ramuan berarti ya. ramuan dan saya juga menggunakan metode jus sari buah, sari sayur. Karena manusia ini terdiri dari 16 partikel atom di tubuh manusia. Ya. Klorin, potasium, belerang, fosfor, mineral, karbon. Ada 16 partikel atom di tubuh manusia ini. Dan ke-16 partikel atom ini ada di tumbuh-tumbuhan, di buah-buahan. Berarti yang dibutuhkan manusia itu 16 atom itu berada di tumbuhan Dan di sayur-sayuran, dan buah-buahan, ya. biji-bijian. Iya. Nah, itu partikel atom itu semuanya ada di jenis-jenis tumbuhan dan buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi ketika manusia mengalami atau kehilangan partikel atom di dalam tubuhnya, mereka akan mengalami toksemia, keracunan, atau sakit. Ya. Nah, ketika mereka sakit karena ada beberapa partikel atom di tubuh mereka hilang, nah itu kita perlu untuk memenuhi kembali partikel atom tubuh yang hilang ini. Itu hilang apa rusak? Apa habis apa gimana gitu? Partikel Ya, hilang itu artinya sama dengan rusak. Partikel yang dibutuhkan tubuh Iya. benar rusak ya. Rusak. Kalau rusak berarti sudah hilang. Ya. Sementara partikel atom yang dibutuhkan tubuh kan utuh. Ya. Baru itu dia sempurna kondisi sistem tubuhnya. Nah, ini yang saya perhatikan. Ketika partikel atom itu kita penuhi kembali, Ya. karena kehilangan partikel atom di tubuh manusia yang sakit ini, kita penuhi kembali, dan ramuan-ramuan ini penyempurna. Ramuan-ramuan dari akar-akar, dari daun-daun, dari ya jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, daun-daun, bunga-bunga, banyak bunga-bunga yang tidak lazim lah, yang langka, yang mungkin agak sulit dicari untuk di umum. Nah, itu yang diolah menjadi antibiotik organik Dan menjadi antibodi organik. Ini yang akan membantu proses penyembuhan setelah dipenuhi partikel atom itu dari sari buah, sari sayur. Dan saya ada metode untuk ketika partikel atom di tubuh manusia itu hilang, rusak, karena apa? Pastinya karena toksin, racun yang sudah mengumpul, mengendap dalam tubuh ya. mengendap hari demi hari, semakin besar, semakin banyak toksin, akhirnya merusak organ tubuh ya. organ tubuh. Fungsi tubuh. Nah itu, makanya kalau kita mau sembuhkan, kita bersihkan dulu racunnya. Racun tubuhnya kita bersihkan, lalu kita perbaiki jaringannya, kita penuhi kembali partikel atom yang hilang. Nah itu partikel atom itu sama dengan sel-sel tubuh Ya. yang mati, itu kita hidupkan kembali. Dan proses pertumbuhan sel-sel tubuh ini, atau yang dibilang bahasa kedokterannya permajaan sel. Permajaan sel. Ya. Permajaan sel ini dan dikatakan membutuhkan unsur enzim. Enzim ini adalah zat yang merangsang menumbuhkan sel-sel
di dalam tubuh. Unsur enzim ini. Enzim. Nah, enzim ini ya itu untuk mengembalikan partikel atom dalam tubuh. Berarti kalau boleh tahu itu sekarang yang dilakukan untuk praktek kesehatan sendiri, metode yang digunakan itu metode apa? Ya itu tadi saya bilang, saya berusaha membersihkan racun tubuh, toksin yang ada di tubuh si pasien, si orang sakit. Kita bersihkan racun tubuhnya, Ya. lalu kita kembalikan partikel atom yang hilang dengan metode enzim untuk perbacaan saya. Itu dengan metode herbal organik lah ya, kita menggunakan Iya, buah-buahan, buah-buahan, sayur-sayuran, jus, rempah-rempah, ramuan-ramuan, akar-akar, daun, itu yang saya gunakan. Dan saya juga ada metode perendaman untuk detox luarnya, pembersihan racun di luar, itu perendaman rempah. Itu saya gunakan untuk ini lebih akurat sekali untuk membersihkan toksin secara langsung yang dari luar. rendaman ya. Perendaman ini, Rendaman sendiri itu ada, apakah digunakan dengan, apakah ada yang menggunakan hal yang sama dengan metode yang Pak Wongki sendiri gunakan, apa emang perendaman ini Pak Wongki sendiri yang menciptakan? oh ini saya sendiri ciptakan. Perendaman ini saya sendiri ciptakan. Perendaman rempah-rempah ini. Luar biasa. Dan ada beberapa praktisi pengobatan di Amerika. Ya. Saya banyak teman-teman di Amerika. Ada beberapa teman saya di Amerika. Mereka juga sharing dan mereka minta pengarahan tentang metode perendaman ini. Saya kasih. Dan hasilnya dari pasien-pasien yang mereka tangani, hasilnya baik sekali. Luar biasa. Mereka katakan great, excellent, Supaya karena mereka selalu konfirmasi dengan dokter-dokter spesialis di sana. Pasien mereka rawat, lalu mereka tetap kontrol ke dokter-dokter spesialis, spesialis saraf, penyakit dalam, dan hasilnya mereka bilang excellent. It's a great perubahan dari sistem tubuhnya setelah menggunakan metode yang saya arahkan. luar biasa juga pencapaian itu. Nah, mengenai tadi pembicaraan penggunaan ataupun metodenya dengan cara herbal organik, ya, bisa dibilang seperti itu, dengan rempah-rempah dan jus buah seperti itu. Awal mula terpikirnya di Pak Wongki sendiri itu dari mana? Apakah dari buku, apakah dari Pak yang tadi siapa yang tokoh Cina itu, Wong Fei Hu?